Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara untuk menyelesaikan beberapa soal terkait dengan energi listrik dan kemagnetan. Sebelum saya lanjutkan videonya, silakan klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya untuk membangun channel ini tetap eksis dan semoga bermanfaat bagi sesama. Langsung saja kita lakukan pembahasan soal yang pertama. Sebuah kompor listrik hambatannya 600 ohm dipasang pada tegangan 100 volt selama 1 jam. Besar energi listrik yang dipakai adalah, kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Ada hambatan, R-nya adalah 600. Tegangan, V-nya adalah 100. Selama 1 jam ini adalah T-nya. Besar energi listrik berarti kita diminta untuk mencari berapa nilai dari W-nya. Kita koreksi ulang, R-nya 600, V-nya 100, T-nya adalah 1 jam. Di sini 1 jam kita ubah dulu ke dalam sekon, di mana 1 jam itu adalah 3600 sekon. Maka rumus apa yang bisa kita gunakan untuk mencari W? Kita lihat ada RVT atau RTV. Bisa menggunakan rumus W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Kita masukkan nilai V-nya yaitu 100, maka 100 dikali dengan 100, karena kuadrat maka kita tulis 2 kali, per R-nya adalah 600 dikali dengan T-nya yaitu 3600. Dari sini bisa kita lihat apakah ada komponen yang bisa dicoret. Ya, 3600 dan 600, hasilnya adalah 6. Sudah selesai apa belum? Masih belum. Tinggal kita kalikan 6 dikali 100 kali 100. Maka hasilnya adalah sama dengan 60.000 Joule. Jika kita diminta untuk mengubah ke dalam kilojoule, maka kita tinggal membagi dengan 1000. Maka hasil yang kita peroleh adalah 60 kilojoule. Selesai. Jika sudah selesai, ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Rumah Pak Eng memiliki 70 lampu masing-masing 15 watt menyala 14 jam per hari. 60 lampu 90 watt menyala 21 jam per hari. TV 800 watt menyala 24 jam per hari. Setrika 300 watt digunakan 5 jam per hari. Biaya listrik per kWh-nya ada 4.000. Biaya beban pelanggannya 80.000 per bulan. Hitung total biaya yang harus dibayar selama 1 bulan. Di sini 1 bulannya 30 hari. Cara yang lebih mudah, yang paling mudah adalah kita harus mengidentifikasinya per watt. Jadi dalam komponen lampu yang 15 watt, di sini kan lampunya yang 70 lampu 15 watt. Kemudian ada 60 lampu 90 watt. Itu kita pisah. Jangan kita jadikan satu untuk mempermudah kalian dalam penyelesaian soal. Kemudian kita bisa mengidentifikasi satu persatu dengan rumus apa? Di mana W elektronik itu sama dengan N dikali P dikali T, NPT. Kita bisa menggunakan rumus NPT. Di sini saya sudah mengkalkulasi. Ada W-nya lampu 70 jumlahnya, wattnya ada 15 watt, menyala 14 jam. Totalnya adalah 14.700 Wh jika dikalikan. Karena lampunya ada 2, yang pertama adalah ketika W-nya 15,
dan ketika 90. Kemudian ada TV, di sini TV tidak diketahui jumlahnya berapa, maka kita anggap 1 kali 800 kali 24 jam, maka totalnya adalah 19.200 WH. Apa itu WH? WH itu adalah watt hour, watt jam, jadi watt per jam. Jadi TV itu 19.200 watt per jam. Setrika, wistrika jumlahnya 1, 300 watt menyala 5 jam. Totalnya adalah 1.500 watt jam. Jadi total penggunaan satu hari yakni berapa? Kita bisa menuliskan total penggunaan satu hari yakni sebesar 148.800 WH. Jika kita ubah ke dalam kWh, maka kita perlu membaginya 1000. Berarti 0 bergeser ke kiri 3 kali. Jadi hasilnya adalah sebesar 148,8 kWh. 148,8 kWh. Jika pemakaian selama 1 bulan, maka kita hanya perlu mengalihkan pemakaian 1 hari itu dikali dengan 1 bulan. Berarti 148,8 dikali 1 bulan 30 hari. Hasilnya yaitu 148,8 dikali dengan 30, karena 1 bulan ada 30 hari, hasilnya adalah 4.464 kWh. Nah, biaya yang harus dibayar selama 1 bulan. Nah, biaya yang harus dibayar 1 bulan, maka caranya yaitu pemakaian 1 bulan ini, pemakaian listrik 1 bulan ini, kita kali dengan tarif dasar listrik. Maka 4.000 maksud saya 4.464 kWh itu dikali tarif dasar listrik. Berapa tarif dasar listriknya di sini tadi? Tarif dasar listriknya adalah 4.000. Ini ya. Berarti langsung saja kita kalikan dengan 4.000. Dikali dengan 4.000. Maka kita bisa memperoleh hasil yaitu 17 juta 856.000. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ada biaya beban pelanggan. Nah, biaya beban pelanggannya 80.000. Berarti hasil ini ditambah dengan 80.000. 17.856 ini ditambah dengan 80.000. Maka hasilnya adalah 17.936.000. Nah, ini adalah hasil yang harus dibayar selama 1 bulan. Soal nomor 2 sudah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Kawat berarus listrik dalam medan magnet
Nah, medan magnet ini adalah B. Mengalami gaya Lorentz itu adalah F. Jika kawat berada pada medan magnet itu B. Gaya Lorentz yang dialami kawat, maka F-nya berapa? Ini kita anggap F yang kedua, maka ini kita anggap B yang kedua, ini B yang pertama, ini F yang pertama. Jika nilai B ada 2, F ada 2, berarti ini adalah soal perbandingan. Kita hanya perlu membandingkan saja. Yang tidak diketahui rumusnya F itu apa. Pada pertemuan selanjutnya, sebelumnya kita sudah menuliskan bahwasanya F sama dengan B kali I kali L. Nah, dari sini I-nya mana, L-nya mana? Kalau tidak diketahui, maka kita anggap disamakan. Nanti kita coret saja. Nah, kita pakai soal perbandingan, maka perbandingannya bagaimana? Maka perbandingannya adalah F1 per F2 sama dengan B kali L kali I, B kali I kali L. Ini yang pertama, ini yang kedua. Karena I dan L-nya tidak diketahui, kita coret saja. Karena dianggap sama, coret. Maka rumusnya tinggal apa? Rumusnya yaitu tinggal F itu sama dengan B pertama per B yang kedua. Kita tulis ulang. Maka rumusnya tinggal F1 per F2 sama dengan B1 per B2. Berapa nilai F1-nya? Nilai F1-nya adalah 20 Tesla. Nilai F2-nya kita tidak tahu. B1-nya adalah 10 Tesla dan B2-nya adalah 5 Tesla. Kita masukkan. Nilai F1-nya yaitu 20. F2-nya kita tidak tahu. Berarti F2-nya adalah ditanya per F2 sama dengan B yang pertama adalah 10 Tesla. B yang kedua adalah 5 Tesla. Nah, dari sini apakah ada yang bisa dicoret? Kita hanya perlu menyoretnya saja. 10 dan 5, ini 2, ini 1. Maka menjadi lebih sederhana lagi. 20 per F2 sama dengan 2 per 1. Kita kalikan silang. Langsung saja kita kalikan silang. Maka F2 kali 2 dan 20 kali 1. Maka ruas kiri ada 20 sama dengan 2F2. Berapa nilai F2-nya? Maka nilai F2 sama dengan 20 dibagi 2. Hasilnya adalah sama dengan 10 Newton. Jadi berapa nilai F2-nya? F2-nya nilainya adalah 10 Newton. Selesai. Ini adalah soal perbandingan. Sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat bola konduktor P bermuatan positif dan 4 bola konduktor QRST yang tidak diketahui muatannya. Jika didekatkan bola P menarik Q dan menolak S, sedangkan bola Q menolak R dan bola S menolak T. Jika bola P didekatkan dengan bola R dan T, maka gaya yang dilalui berturut-turut adalah. Nah, kali ini kita hanya perlu mencari kata kuncinya, atau kata kunci itu bisa diperoleh dari bola yang diketahui muatannya.
dari kelima bola ini siapa yang sudah diketahui muatannya? Ya, yang sudah diketahui muatannya adalah P, di mana P ini adalah bermuatan positif. Nah, kita kunci dulu. Jadi, P ini bermuatan positif. Kemudian kita mencari clue-clue yang lainnya. Tentu saja dimulai dari yang paling relevan atau yang paling mendekati dengan P. Siapa dia? Ada Ki. Dari mana kok tahu? Ada istilah begini, jika didekatkan dengan P menarik Ki. Berarti Ki dulu kita selesaikan karena yang diketahui yang berhubungan dengan P itu Ki yang lebih dahulu. Jika didekatkan P menarik Ki, maka kutub sejenis dia akan tolak menolak dan kutub tidak sejenis dia akan tarik menarik, itu cluenya. Kalau menarik maka Ki adalah bermuatan negatif. Dan menolak S. Menolak S itu dengan siapa? Dengan P atau dengan Ki? Tentu dengan P. Dan P itu menolak S, otomatis S-nya itu adalah bermuatan positif sama dengan P. Karena dia sejenis tolak menolak. Sedangkan bola Ki itu menolak R. Ki menolak R, maka R-nya bermuatan negatif. Dan S menolak T. S menolak T, otomatis T-nya bermuatan sejenis yaitu positif. Jika bola P didekatkan dengan R dan T, maka yang dilalui berturut-turut. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama. Bola P dengan R, P dan R dia akan tarik menarik. Ya, kemudian kita tulis tarik menarik. Kemudian jika P didekatkan dengan T, dia akan tolak menolak karena dia sejenis. Mudah sekali bukan? Baik. Jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ke soal nomor 5, soal yang terakhir. Sebuah kawat panjangnya 60 desimeter, tegak lurus dalam medan magnet. Nah, ini panjang kawat, maka ini adalah L. Tegak lurus dalam medan magnet. Jika kuat arus listrik yang mengalir ini adalah I-nya miliampere, 300 miliampere, dan besar gaya Lorentz ini adalah F-nya, maka berapakah medan magnet? Tentukan nilai B-nya. B-nya kita tidak tahu. Pakai rumus apakah? Kita identifikasi dulu yang diketahui ya. Nah, dari yang diketahui ada L. L-nya adalah 60 desimeter. Desimeter ini kita ubah dulu ke satuan SI-nya yaitu meter. Nah, di sini ada anak tangganya apa saja? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Dari desimeter ke meter, maka kita bisa lihat naik berapakah? Naik 1. Karena naik 1 berarti dibagi 10, maka hasilnya adalah 6 meter. Nah, I-nya adalah 300 miliampere. Kita ubah menjadi ampere. Caranya sama. Kita menggunakan ini. Kalau ini kilometer, kalau ini kita menggunakan ampere. Bagaimana caranya? Berarti kilo ampere, hekto ampere, deka ampere.
ampere. Desi ampere, senti ampere, mili ampere. Berarti naik berapa? Naik 3. Kita ubah ke ampere menjadi 0,3 ampere. Jika sudah, kita langsung masukkan ke dalam persamaan. Persamaan apa yang kita pakai? Kita memiliki persamaan F sama dengan B kali I kali L sin theta. Karena tegak lurus berarti sinnya 90. Sin 90 yaitu 1. Jadi bisa tidak digunakan, tidak apa-apa ya. Kita masukkan B-nya. Maaf, di sini Ibu ulangi lagi. Di sini rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L sin theta. Di bangku SMP trigonometri masih belum diajarkan. Kalau di bangku MA sudah diajarkan. Karena masih belum diajarkan, ini rumusnya bisa Ibu hapus. Nah, jadi rumusnya tinggal F sama dengan B kali I kali L. Nah, kita masukkan berapa nilai B-nya? B-nya tadi dicari, Bu. Oke. F-nya berapa? F-nya 9. Berarti kita masukkan F-nya 9. B-nya dicari, I-nya 0,3 dan L-nya adalah 6. Adakah yang bisa dicoret? Belum ada. Sebenarnya 9 dan 0,3 bisa dicoret, tapi nanti kalian akan bingung. Maka kita pindah ruaskan saja. Jadi B sama dengan 9 dibagi 0,3. Jadi 0,3 pindah ruas dikali 6. Nah, dari sini siapa yang bisa dicoret? Ya, yang bisa dicoret adalah 9 dan 6. Dibagi 3 hasilnya 3, dibagi 3 hasilnya 2. Maka 3 dibagi. Terus kemudian ada lagi 3 dibagi 0,3 hasilnya 0,1. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 0,1 dikali 0 dikali 2. Hasilnya yaitu 1 dibagi 0,2. Berapa nilai 1 dibagi 0,2? Kita bisa menggunakan pecahan desimal saja. 1 dibagi 0,2 yaitu sama dengan 5. Nah, tadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah B, maka 5 Tesla. Kita singkat dengan 5T. Demikian ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.